Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, dan tak lupa Ibu selalu mengingatkan kembali, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga mobilitas atau tetap di rumah. Nah, mari dengan sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, kita mulai pembelajaran ke tema 1, subtema 2, pembelajaran 6, indahnya kebersamaan, tentang meringkas cerita. Dan di akhir pembelajaran kalian dapat meringkas teks tulis berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung secara terstruktur. Nah, sebelum meringkas bacaan, kalian harus tahu dulu apa itu ringkasan. Nah, di sini dijelaskan ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek tetapi lengkap. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat langkah-langkah membuat ringkasan. Nah, yang pertama kita harus membaca dulu naskah asli. Nah, membaca naskah asli kita boleh membaca 1 atau 2 atau berulang kali pun kalian bisa membacanya sampai kalian paham tentang isi cerita tersebut. Terus yang kedua, langkah yang kedua, menentukan gagasan pokok dari tiap paragraf. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Nah, di pembelajaran berikutnya kita telah belajar tentang menentukan gagasan pokok. Mungkin kalian sudah tahu. Nah, selanjutnya, kalau sudah menentukan gagasan pokok dari tiap paragraf, nah langkah berikutnya adalah menulis ringkasan. Nah, dalam menulis ringkasan, kalian tulis kembali dari gagasan pokok, terus kita susun menjadi paragraf baru. Nah, jadi kita pun boleh mengubah bentuk kalimat yang ada di teks asli, tapi dengan teks asli dengan kata sendiri, tetapi tidak boleh mengubah isi dari teks aslinya. Nah, mari kita sama-sama lihat contoh wacana dengan judul Kerjasama dalam Keberagaman. Nah, paragraf pertama, pagi hari ini rumah Bella tampak ramai. Ternyata beberapa teman Bella berkunjung ke rumah. Mereka sengaja datang untuk mengerjakan tugas kelompok. Mereka adalah Upik, Lucy, Edo, Udin, dan Putu. Mereka teman bermain Bella di rumah juga, teman di sekolah. Nah, kita bisa lihat dari
dari paragraf tersebut ada yang di blok warna merah, berarti itu adalah gagasan pokoknya. Nah, paragraf berikutnya, Bella dan teman-temannya mendapat tugas membuat lonceng angin. Lonceng ini akan bergoyang-goyang karena tertiup angin dan menghasilkan bunyi yang nyaring. Bella dan teman-temannya tampak bersemangat sekali mengerjakan tugas ini. Nah, sama kita lihat di paragraf mungkin yang kedua, ada blok yang warna merah. Nah, itu adalah gagasan pokoknya dari paragraf tersebut. Lanjut. Lonceng yang akan dibuat adalah lonceng dari bahan bekas. Itu ide Udin. Kebetulan di rumahnya ada antena televisi yang rusak. Bagian pipa logam antena televisi itu bisa dijadikan bahan untuk membuat lonceng angin. Bella dan teman lainnya sangat setuju. Bahkan Edo sangat menyukai ide itu. Sama, kita lihat yang di blog. Nah, lonceng yang akan dibuat adalah lonceng dari bahan bekas. Lanjut. Selain antena bekas, mereka juga mengumpulkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan seperti benang senar, kawat, dan gunting. Setelah semua bahan dan alat tersedia, mereka mulai membuatnya. Upik mulai membuat gambar rancangan bentuk lonceng yang akan dibuat. Upik sangat pintar menggambar. Teman-teman yang lainnya pun kagum dengan kepintaran. Nah, sama. Nah, berarti yang di tanda merah itu adalah gagasan pokok dari satu paragraf tersebut. Upik mulai membuat gambar rancangan bentuk lonceng yang akan dibuat. Berikutnya, mereka saling bekerja sama membuat lonceng sesuai gambar rancangan Upik. Bella dan Lucy memotong senar. Udin dan Edo mengikat pipa logam dengan kawat. Putu memotong kawat. Upik menyatukan kawat dengan senar. Lihat lagi, yang di tanda merah itu berarti gagasan pokoknya. Mereka saling bekerja sama membuat lonceng sesuai gambar rancangan Upik. Nah, tak terasa waktu sudah siang. Azan berkumandang dari masjid di samping rumah Bella. Itu waktunya ibadah bagi umat Islam. Udin meminta izin untuk menunaikan kewajibannya beribadah. Begitu juga Bella dan Upik. Lucy, Edo, dan Putu mengizinkan teman-temannya melakukan ibadah. Lucy, Edo, dan Putu beragama Kristen, sedangkan Putu beragama Hindu. Meskipun berbeda agama, mereka tetap menghormati temannya untuk beribadah sesuai keyakinannya. Sama, kita bisa lihat yang diwarnai merah. Udin meminta izin untuk menunaikan kewajibannya beribadah, begitu juga Bella dan Upik. Nah, itu adalah gagasan pokok dari paragraf tersebut. Paragraf berikutnya, setelah selesai sholat, Udin, Bella, dan Upik kembali mengerjakan tugas sekolah. Akhirnya tidak berapa lama jadi juga lonceng angin dari benda bekas. Lonceng itu berbunyi nyaring ketika digoyang-goyangkan. Putu menggantung lonceng itu di atas teras rumah Bella. Ketika tertiup angin, lonceng itu berbunyi nyaring. Nah, lihat yang tanda merah itu adalah gagasan pokoknya dari paragraf tersebut. Udin, Bella, dan Upik kembali mengerjakan tugas sekolah. Paragraf berikutnya, Bella, Upik, Lucy, Udin, Edo, dan Putu merasa senang sekali. Lonceng angin buatannya sudah jadi. Ternyata membuat lonceng angin tidak sulit karena mereka mengerjakan bersama-sama. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Kerjasama yang dilakukan Bella patut ditiru. Meskipun berasal dari suku bangsa dan agama yang berbeda, tetapi mereka dapat bekerja dengan baik.
Ternyata kebersamaan dalam keberagaman itu sangat indah dan bermanfaat. Nah, jadi dari wacana tadi kita bisa menyimpulkan kalimat utama yang pertama adalah teman Bella berkunjung ke rumah. Nah, ini kalimatnya sama dengan gagasan pokoknya, yaitu teman Bella berkunjung ke rumah. Nah, terus kalimat utama dari paragraf yang kedua, Bella dan teman-temannya mendapat tugas membuat lonceng angin. Nah, ini sama dengan gagasan pokok, kalimatnya tidak berubah. Bella dan teman-temannya mendapat tugas membuat lonceng angin. Nah, yang berikutnya, kalimat utamanya, nah, lonceng yang akan dibuat adalah lonceng dari bahan bekas. Nah, ini kan tadi sudah dibahas, jadi gagasan pokoknya kita bisa membuat kalimat sendiri tapi tidak mengubah arti dari isi bacaan. Nah, ini berubah menjadi lonceng dari bahan bekas. Terus, berikutnya kalimat utamanya, Upik mulai membuat gambar rancangan bentuk lonceng yang akan dibuat. Nah, gagasan pokoknya, Upik membuat rancangan gambar lonceng. Lanjut, kalimat utama. Nah, mereka saling bekerja sama membuat lonceng sesuai gambar rancangan Upik. Nah, gagasan pokoknya, mereka saling bekerja sama sesuai dengan rancangan Upik. Kalimat utama berikutnya. Nah, Udin meminta izin untuk menunaikan kewajibannya beribadah. Begitu juga Bella dan Upik. Nah, bisa diambil gagasan pokoknya, Bella, Upik melaksanakan sholat ketika azan. Terus, kalimat utamanya, Udin, Bella, dan Upik kembali mengerjakan tugas sekolah. Nah, gagasan pokoknya bisa kita ubah menjadi setelah selesai sholat, Udin kembali mengerjakan tugas. Nah, paragraf terakhir, kalimat utamanya, ternyata kebersamaan dalam keberagaman itu sangat indah dan bermanfaat. Nah, gagasan pokoknya, kerjasama dalam keberagaman sangat bermanfaat. Nah, jadi dari gagasan pokok yang tadi, kita bisa membuat satu paragraf. Nah, jadi kesimpulannya atau ringkasannya adalah teman Bella berkunjung ke rumah. Bella dan teman-temannya mendapat tugas membuat lonceng angin. Lonceng dari bahan bekas. Upik membuat rancangan gambar lonceng. Mereka saling bekerja sama sesuai dengan rancangan Upik. Bella, Upik melaksanakan sholat ketika azan. Setelah selesai sholat, Udin kembali mengerjakan tugas. Kerjasama dalam keberagaman sangat indah dan bermanfaat. Nah, selanjutnya kalian baca cerita atau teks dengan judul Perbedaan Bukanlah Penghalang, subtema 2, pembelajaran 4 halaman 127. Nah, kemudian buatlah ringkasannya. Selamat bekerja, sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.